sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi mengonstruksi makna tersirat di dalam teks anekdot. Untuk memahami materi ini dengan seksama, maka silahkan simak video ini sampai selesai. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang mengonstruksi makna tersirat di dalam teks anekdot. Tentunya dengan siapa? Dengan Ibu Mimi Alfian, SPD, Pengampu Bahasa Indonesia, kelas 10 di Manima, Sleman. Anak-anakku sekalian, sebelum mulai proses pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada aplikasi yang sudah digunakan. Selain itu, tentunya kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar tetap terlindungi dari virus corona. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, KD yang kita bahas yaitu KD 4.3, yakni mengonstruksi makna tersirat di dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis dengan metode pembelajaran discovery learning. Tujuan pembelajarannya adalah agar semua bisa mengonstruksi atau mencipta sebuah contoh teks anekdot, baik secara lisan atau tulis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada penjelasan, tentunya kita harus mengingat kembali. Apakah ada yang masih mengingat apa itu teks anekdot? Selanjutnya, bagaimana struktur teks anekdot tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana struktur teks kebahasaan dari teks anekdot tersebut? Nah, barulah kita masuk pada materi makna tersirat di dalam teks anekdot tersebut. Coba sekalian perhatikan gambar yang tampil di layar berikut ini. Di sini ada sebuah gambar animasi yang nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah anekdot. Tentunya dalam teks anekdot tersebut akan terdapat makna dari penulis yang siap disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya, dari gambar yang sudah dilihat tadi, itu setidaknya kita memiliki sebuah gambaran tentang apa itu perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Kita kembali pada gambar yang Ibu sampaikan tadi. Ya, di dalam gambar yang Ibu sampaikan tadi, itu terdapat gambar karikatur dengan manusia yang bertubuh kekar, tinggi, dan manusia yang bertubuh kerdil. Akan tetapi keduanya sama-sama memiliki sebuah sifat, yaitu digambarkan melalui neraca yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, apa ciri anekdot yang pertama dan apa perbedaannya dengan teks humor? Yang pertama, teks anekdot itu cirinya adalah cerita lucu yang berisi sindiran. Sedangkan humor itu tidak mengandung kritik, imbauan atau sindiran. Intinya humor sifatnya adalah entertain atau sebatas memberikan hiburan. Yang kedua, terdapat dialog di dalam teks anekdot. Tentunya dialog yang terjadi itu adalah dialog antar tokoh. Sedangkan di dalam teks humor tidak harus berupa dialog. Jadi, apa yang disampaikan oleh tokoh yang ada di dalam humor itu bisa dilakukan secara monolog. Yang ketiga, cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan itu adalah bagian dari ciri anekdot. Sedangkan humor itu ceritanya dapat disajikan dalam bentuk singkat maupun panjang. Yang keempat, fungsi anekdot adalah sebagai kritik sosial yang sifatnya menghibur dan berpotensi untuk kebaikan. Jadi tujuan dibentuknya atau disusunnya sebuah anekdot tidak hanya untuk menghibur, akan tetapi juga memberikan kritik sosial.
dan sifatnya nanti bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana dengan humor? Fungsi cerita sebagai pelipur darah dan jiwa pembaca. Intinya di sini adalah humor disajikan atau ditampilkan hanya sebatas untuk memberikan hiburan atau entertain bagi si pendengar atau orang yang melihatnya. Yang kelima, ide cerita di dalam anekdot itu sifatnya faktual atau nyata. Sedangkan di dalam humor itu ide ceritanya bisa bersifat fiktif atau tidak nyata. Selanjutnya, teks anekdot itu lebih banyak menggunakan ungkapan atau idiom. Ini merupakan bagian dari ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks anekdot. Ya, teks anekdot itu tentunya akan terdiri atas beberapa kata, frasa, dan kalimat. Kata itu yang mana? Kata tentunya semua sudah paham, ya. Kata terdiri atas beberapa huruf yang memiliki makna. Sedangkan frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Bagaimana dengan kalimat? Kalau kalimat tentunya jelas tidak lebih terdiri atas lebih dari satu fungsi. Kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat. Oleh karena itu, sebelumnya juga sudah sempat disinggung bahwa di dalam kalimat itu jenisnya ada dua. Ada kalimat simpleks dan ada kalimat kompleks, ya. Sesuai dengan apa yang ada penjelasannya di dalam buku yang sudah bisa diakses oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan fokus tentang bagaimana cara mengonstruksi dari makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Berbicara masalah struktur, ini sudah sempat disinggung sebelumnya juga. Apa saja ya struktur dari teks anekdot tersebut? Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi tentunya berhubungan dengan gambaran umum dari isi teks anekdot tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu mulai masuk pada pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan tokoh yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Selain itu ada pengenalan latar juga, di mana waktu, tempat, dan suasana kejadian sesuai dengan tema dan tokoh yang diangkat di dalam teks anekdot tersebut. Yang ketiga masuk pada struktur krisis. Tentunya di dalam sebuah cerita agar alurnya menarik harus ada krisis atau masalah yang ditampilkan. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini berisi tentang bagaimana cara yang ditempuh oleh tokoh yang ada di dalam teks anekdot tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima adalah koda, yaitu bagian akhir dari teks anekdot tersebut dan umumnya berisi simpulan. Tentunya anak-anakku sekalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan ini, ya tentunya yang berhubungan dengan struktur teks anekdot. Bagaimana dengan ciri kebahasaan dari teks anekdot? Nah, ciri kebahasaannya yang pertama yaitu kalimat yang digunakan di dalam teks anekdot tersebut yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lampau. Artinya apa? Peristiwa yang diceritakan itu sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua, menggunakan kalimat seru. Nah, mengapa banyak menggunakan kalimat seru? Karena tentunya terjadi dialog langsung antar tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Mengapa di dalam teks anekdot itu banyak menggunakan kata kerja asli aksi? Bukan asli ya, tapi aksi, supaya membaca atau pendengar seolah-olah bisa membayangkan, melihat langsung. Bukan bisa membayangkan ya, tapi bisa seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan langsung pesan-pesan ataupun dialog yang diucapkan oleh tokoh yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, untuk kalimat seru dan kalimat perintah ini sebenarnya sama. Ya, akan tetapi di dalam buku yang kalian gunakan itu dibedakan, ya.
hakikatnya itu adalah sama. Berikut adalah contoh dari kedua teks yang berbeda, dua jenis teks yang berbeda. Tugas kalian adalah silahkan lakukan komparasi atau bandingkan antara contoh teks yang pertama dengan teks yang kedua. Untuk bisa membedakan kedua teks ini, tentunya kalian harus memahami secara seksama terkait dengan apa yang Ibu sampaikan pada bagian sebelumnya. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk instruksinya. Yang pertama, bacalah kedua teks tersebut, kemudian tentukan jenis teksnya. Yang kedua, tentukan makna tersirat yang terkandung di dalam teks tersebut. Demikian untuk materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menambah wawasan Ananda semua di rumah. Semoga tetap semangat belajar meskipun masih dalam masa pandemi. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.